Persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa, peristiwa J30 SPKI, digelar di gedung utama Bappenas. Dari kejauhan, tampak mobil lapis baja artileri anti pesawat terbang, hingga 8 mesin diturunkan untuk mengamankan lokasi. Terlihat, Subandrio tiba dengan menumpangi mobil lapis baja. Dia dikawal ketat oleh tentara. Laksamana Udara TNI titular Subandrio pernah memban jabatan mentereng pada akhir masa pemerintahan Soekarno. Majelis Hakim yang terdiri dari 9 hakim yang merupakan perwakilan dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Letnan Kolonel Ali Said dari Angkatan Darat bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Sidang Mahmilub ini terbuka untuk umum. Seorang pengacara Subandrio menegaskan bahwa Mahmilub tidak berhak mengadili Subandrio karena pengadilan tersebut adalah inkonstitusional. Dalam sidang Mahmilub, Subandrio terlihat tampak tertekan. Dia kerap kali meminta pengulangan pertanyaan kepada Majelis Hakim, Letkol Ali Said. Jaksa menuntut Subandrio selaku Ketua Badan Intelijen Pusat telah mengetahui rencana PKI akan melakukan kudeta pada tahun 1965. Namun, Subandrio tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Sidang Mahmilub menghadirkan Kepala Staf Badan Pusat Intelijen, Brigjen Sutarto sebagai saksi. Sutarto bersaksi, setelah mendengar adanya rencana kudeta, dia melamporkan informasi itu kepada Subandrio. Namun, Subandrio kemudian mengatakan bahwa informasi itu sebagai berita palsu. Sutarto juga mengaku bahwa ketika kudeta dilaksanakan, Subandrio dan dirinya sedang berada di Sumatera. Dalam kesempatan itu, Subandrio menolak semua tuduhan. Dia menolak tuduhan sengaja membiarkan TKI untuk melakukan kudeta. Dia menolak tuduhan telah menyebabkan krisis ekonomi, dan menolak tuduhan telah menyimpan sejumlah dana besar di luar negeri. Jaksa kemudian menuntut Subandrio dengan hukuman mati. Dalam pernyataannya selama 45 menit, Subandrio berkata, "Saya tahu Orde Baru tidak akan muncul atau berhasil tanpa adanya kesalahan atau kekurangan." Meskipun Subandrio mengakui telah menyebabkan kebijakan yang keliru, tetapi segala kekeliruan itu dilaksanakan di atas kerangka pemerintahan, dan setiap kebijakan memerlukan waktu untuk membuahkan hasil. Subandrio juga menolak tuduhan telah membantu kudeta PKI. Subandrio mengaku bahwa BPI memang telah meningkatkan pelatihan-pelatihan sukarelawan, yang kemudian salah satu garda kudeta. Namun, dia mengklaim bahwa kegiatan tersebut telah disampaikan kepada TNI, dan melalui TNI, lalu ke Presiden Soekarno. Pada akhir pembelaannya, Subandrio berkata, "Saya berdoa kepada Tuhan, agar Dia memberkati peradilan ini, sehingga dalam memutuskan putusannya kepada saya, berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan." Majelis Hakim Mahmilub yang dipimpin oleh Letkol Ali Said memvonis Subandrio hukuman mati.
Dan sepanjang pembacaan putusan, Subandrio tidak menunjukkan jejak emosinya. Ia menanggapi putusan tersebut dengan anggukan dan sedikit membungkuk dan mengatakan terima kasih kepada majelis hakim. Haji Dr. Subandrio, umur 52 tahun, lahir di Kepanjen, Malang pada tanggal 15 September 1914. Pekerjaan terakhir, Wakil Perdana Menteri I Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia, Wakil Panglima Besar Kostrad, Ketua Dewan Pengawas LKDN Antara, Wakil Panglima Besar Kotoe, Anggota dan Ketua Gabungan 1 Undi, Koordinator Urusan Iran Barat, dan Anggota Pengurus Besar Front Nasional, beragama Islam, bangsa Indonesia, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Diponegoro, nomor 29 Jakarta. Ditahan sejak tanggal 18 April tahun 66, berdasarkan surat perintah penahanan dari Si Pemeriksa Pusat nomor 17 TP 1 1966 tertanggal 18 April 1966 dan surat perintah Auditor Jenderal Angkatan Darat nomor 050 1966 tertanggal 17 September tahun 1966. Mahkamah Militer Luar Biasa disebut di atas. Keputusan instruksi dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau Presiden Republik Indonesia mengadili menetapkan bahwa tertuduh yang bernama telah bersalah melakukan kejahatan. 1. Telah berusaha atau mencoba untuk memberikan kepada orang-orang lain ikhtiar dan kesempatan dengan maksud untuk menyiapkan dan memudahkan makar, dengan maksud menggulingkan pemerintah yang siap dan melakukan pemberontakan, sedang diketahui atau patut harus diduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah. 2. Telah melakukan serangkaian perbuatan yang patut diketahuinya dapat merongrong kekuasaan negara dan kewibawaan pemerintah yang sah, sehingga aparatur negara menyebarkan dan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan termasuk kekacauan ekonomi, kegoncangan di antara kalangan penduduk dengan tujuan untuk merintangi usaha pemulihan keamanan dan ketertiban sebagai akibat G30S, mempertahankan potensi yang ada di belakang G30S dan mengurangi arti G30S sebagai perbuatan kontra revolusi. Menghukum tertuduh tersebut karena kejahatan itu dengan hukuman mati. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa yang memeriksa dan mengadili perkara Haji Dr. Subandrio dan dibuka pada tanggal 1 Oktober 1966 jam 20 dinyatakan selesai dan tepat pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 1966 jam 12.30 sidang ditutup. Belakangan, vonis mati tersebut dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Dan pada tahun 1995, Subandrio dibebaskan dengan alasan kesehatan. Dia dibebaskan bersama dengan Umar Dhani. Bapak-bapak bisa mengungkapkan isi atau perasaan hati Bapak. Very happy. Very happy. And anything you Apakah ada dendam, Pak? hard feeling? No hard feeling at all. No hard feeling at all.